lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD ya. Ya, tapi di sini kita perhatikan memang penurunannya cukup luar biasa sekali ya, dan saya juga sedang menyusun hasil report dari FOMC. Oke, jadi saya baru sempat untuk lihat chart lagi untuk siang hari ini ya. Jadi kemungkinan besar nanti malam baru saya akan buat ya untuk report FOMC-nya ya. Saya akan coba lihat dulu nantinya. Saya mau baca dulu untuk laporan dari notes FOMC nanti gitu. Jadi ini kita akan bahas secara technically dulu untuk si gold ini sendiri. Oke, pertama sini kita lihat ya, ini penurunan yang cukup ekstrim kalau saya katakan ya, dari 1980 ya, dan saat ini ada di 1892. Jadi welcome back to 1800 untuk si gold ini sendiri. Nah, ini dia sudah break dari angka level support ya, psikologisnya yaitu 1900. Jadi kita akan lihat kalau misalkan ini akan ada penurunan yang cukup dalam lagi ya, kemungkinan besar bisa sampai kurang lebih target saya itu di 1970 ya. Di sini untuk target penurunannya. Kenapa di 1970? Karena di sini juga ada area support ya. Ini dulu yang terdekat ya, kita ambil yang terdekat dulu gitu, 1970. Di sini ada support levelnya gitu. Lalu kemudian nanti baru dia akan ke nutup gapnya. Jadi kalau kalian masih ingat, kita pernah bahas gap ya di beberapa video akhir-akhir ini. Itu kurang lebih. Nah, kita cek nih di sini nih untuk gapnya itu sebentar. Nah, di sini 1867, 1880. Nah, ini gapnya. Jadi kemungkinan besar 1870 itu dia untuk tutup gap gitu. Tapi saya prefer sih sampai 1867 ya, karena memang candlenya ini bodinya itu ada di 1867 gitu. Oke, di sini dia mau ngejar gap ini. Tapi kan kalau kita perhatikan ya, ini penurunan yang cukup ekstrim ya, baru terjadi di emas ya. Kalau kita perhatikan memang ini cukup tajam penurunannya, dan ini mengalahkan penurunan yang waktu itu terjadi ya di 2000 berapa ini. Kalau kita lihat nih di 2023 di bulan Mei ya, ini masih ada koreksinya gitu. Jadi nggak begitu ekstrim penurunannya. Kalau yang ini ya, mulai dari tanggal 19 Juli itu nggak ada koreksi sama sekali, dia turun terus gitu. Semakin di buy semakin turun gitu. Nah, ini juga kalau kita perhatikan juga impact dari COT level, COT data report. Kalau kalian masih ingat, selama 3 minggu ini COT reportnya itu kan biris ya sentimennya ya. Jadi sampai saat ini pun masih dalam penekanan penjualan untuk si gold ini sendiri, untuk COT-nya gitu, karena ini juga impact dari COT data tersebut gitu. Nah, kemungkinan besar sih kalau kita perhatikan ya, misalkan minggu ini dia masih belum bisa atau belum sanggup untuk break dari 1888, yaitu level psikologis saya. Bukan level psikologis ya, lebih areanya itu lebih tepat ke area support terakhir ya, sebelum dia untuk retest gitu. Jadi kemungkinan besar dia itu akan retest dulu dari 1888 ini, naik dulu ke 1900 atau 1905 ya, baru dia turun ke 1870 atau 1867. Worst case sih di 67 gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini candlenya masih sideways, belum ada pergerakan sama sekali gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga ya, tadi saya udah lihat sekilas memang untuk FOMC intinya dia itu masih akan menaikkan suku bunga lagi gitu, karena dia masih mau menekan untuk data inflasi gitu ya. Nanti untuk lengkapnya akan saya rilis note-nya dalam bentuk bahasa Indonesia gitu, dan udah saya siapkan poin-poinnya juga gitu. Jadi intinya FOMC ini memang masih pro ke USD, dan memang masih memberikan USD power yang cukup bagus gitu. Makanya orang-orang ini banyak jual emas, mereka mau coba ambil USD lagi gitu di harga rendah. Nah, kalau kita lihat kan harga USD kan cukup rendah ya, ketimbang di 104 gitu. Nah, untuk saat ini memang sudah di 103 kembali gitu. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan memang ya, karena feed ini masih bersifat hawkish, belum dovish, artinya untuk menaikkan suku bunga pun semakin terjamin gitu, jaminannya semakin kuat. Nah, ini yang menyebabkan kalau orang-orang ini mulai berjualan emas kembali lalu membeli dolar gitu. Jadi ini memang memberikan tekanan yang cukup parah ya, ekstrim ya untuk si gold ini sendiri ya.
kalau saya katakan ya. Jadi kita pasti berharap dia untuk retrace dulu sedikit untuk daily candle-nya ini, memang butuh sedikit retracement. Sedangkan kalau untuk yang 4 jam pun ya memang masih butuh retracement juga di sini gitu. Oke, masih butuh retracement juga. Jadi bisa dikatakan harapan kita untuk saat ini sebelum dia break dari 188 ini kita masih bisa melakukan tahap buy ya. Tapi emang harus lebih hati-hati, jangan terlalu barbar juga kalian masuk di sini ya. Jangan udah disangka oh ini udah rendah banget nih, kita buy aja full margin segala macam. Wah, bahaya ini gitu. Bisa aja dia nge-spike dulu ke bawah ya kan, nge-spike dulu ke bawah, baru dia naik retest lagi, baru dia benar-benar turun. Wah, itu nanti kalian udah keburu boncos duluan di sini gitu. Jadi kalian kalau mau masuk buy pun ya sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi harus utamakan money management karena memang untuk gold ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke guys, jadi gitu ya, pesan saya gitu. Jadi kalau kalian mau ambil buy ya much better kalian harus hati-hati ya, karena nanti malam juga masih ada news mengenai USD ya untuk malam ini ya. Newsnya itu kalau kita lihat untuk malam ini pun bentar. Oke, di sini ada ini jobless claim ya seperti biasa. Kemudian ini ada feed manufacturing ya, sebenarnya ini nggak begitu dilihat sama orang-orang, cuma kalau kita perhatikan ini cukup berpengaruh juga karena ini masuk ke dalam kategori high impact ya. Philadelphia feed manufacturing index. Oke. Sama ini jobless claim gitu. Jobless claimnya sih kalau kita lihat di sini 248 ya, dia ada penurunan ke 240 ya. Ini bisa dikatakan cukup bagus untuk DXY ya. Ini nanti potensinya takutnya dia bisa neken gold ke bawah lagi, bahkan bisa break dari 188 gitu. Maka kalau mau trade pun ya palingan kita hanya bisa trade untuk saat ini aja gitu. Jangan yang terlalu barbar atau jangan terlalu malam juga ya. Kalau udah malam masih better kita hindarin dulu marketnya gitu ya. Paling di market sesi New York lah kalau kalian mau trade ya. New York lagi, sorry, London. Error saya ya, di market sesi London gitu. Jadi pas kemarin FOMC pun saya udah nggak lihat gitu karena memang saya kurang sehat gitu. Ini dia ternyata break ya, wah luar biasa sekali gitu. Jadi gitu ya, pesan saya gitu, kalian boleh buy di daerah sini, stop lossnya cukup di bawah 188 aja, jangan lebih gitu ya. Intinya kita play safe dulu gitu sampai memang emas ini menunjukkan ya. Kalau kalian mau hold pun ya sampai minimal dia break dulu dari 1906 ini ya. Dia break dari sini, dia turun lagi baru kita ambil lagi gitu, karena sini dia potensi short di 4 jam ya gitu. Tapi selama dia naik, dia potensi ini naik sampai 1900 ya, sampai 1906 ini. Jadi di sini ada zonanya. Oke, di sini ada zonanya. Nah, dia potensi naik ke sini gitu. Nah, di sini itu bisa jadi selling point gitu. Bisa jadi selling point kita nantinya. Cuma kita belum tahu juga apakah ini bisa berefek baik ya. Siapa tahu dia harapannya adalah short di sini, kemudian turun dan dia lanjut naik lagi ya. Itu juga bisa terjadi ya. Jadi memang untuk saat ini memang secara sentimen itu masih bearish, berarti masih pro selling. Tapi untuk saat ini pun karena dia udah berada di support ya, kita sebagai trader apalagi kita sebagai scalper ya much better kita manfaat momen ini untuk counter trend dulu ya. Yang penting counter trendnya tetap play safe aja gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya dulu ya. Nanti untuk update lengkapnya mengenai data FOMC dan juga pembahasannya akan saya update di sore hari nanti ya, atau agak malam lah gitu. Karena memang saya habis ini ada kegiatan ngajar dan ada kegiatan lainnya juga gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.